Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar daring dalam mata pelajaran korespondensi. Tapi sebelum itu kita akan membaca basmalah dulu ya untuk memulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian tahu sholawat nariyah enggak? Atau pernah mendengar atau malah pernah membacanya? Kalau pernah dan hafal, ayo kita sama-sama membacakan sholawat nariyah. Semoga dengan membacakan sholawat nariyah kita mendapatkan faidahnya. Yuk bareng-bareng kita baca sholawat nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal gamamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumilak. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Suara ibu bagus kan? Tidak kalah sama penyanyi-penyanyi yang lainnya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, tapi sebelum itu ibu akan mengingatkan kalian tentang materi yang pada pertemuan pertama. Oke, pada pertemuan pertama kita pernah belajar tentang pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, faktor-faktor penghambat komunikasi, dan cara mengatasi hambatan berkomunikasi. Oke, sekarang kita bahas atau kita flashback lagi tentang apa itu komunikasi. Komunikasi yaitu suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan atau berita yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Itu pengertian dari komunikasi. Lanjut kita ke unsur-unsur komunikasi. Ternyata unsur komunikasi itu ada 6. Yang pertama, komunikator atau penyampai. Yang kedua, communicate atau pendengar. Yang ketiga, message atau pesan. Yang keempat, media. Yang kelima, feedback atau respon. Dan yang keenam, respon atau efek. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor penghambat komunikasi. Yang pertama, kurangnya kecakapan. Yang kedua, ketepatan sikap. Yang ketiga, miskin materi. Yang keempat, kurang sensitif. Yang kelima, kesalahan bahasa. Yang keenam, jarak. Dan yang ketujuh, monoton. Kita lanjut, cara mengatasi hambatan berkomunikasi. Apa saja itu? Yang pertama, membuat suatu pesan secara berhati-hati. Yang kedua, meminimalkan gangguan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, mempermudah upaya umpan balik antara si pengirim dan si penerima pesan. Itu ulasan materi pada pertemuan yang pertama. Sebelum lanjut ke materi pertemuan kedua, pastinya harus ada kuis dulu. Jawab ya kuisnya. Oke, kuis ini akan ibu nilai untuk nilai harian kalian. Jadi harus dijawab dengan betul. Oke, kuis yang pertama.
Suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan atau berita yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian disebut apa? Sekali lagi, suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan atau berita yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian disebut apa? Oke, kita lanjut ke kuis yang kedua. Respon yang tidak memihak disebut juga apa? Sekali lagi kuis yang kedua, respon yang tidak memihak disebut juga apa? Sekali lagi, jawab kuisnya dengan betul dan kalian akan mendapatkan nilai harian dari Ibu. Oke, kita lanjut ke materi pertemuan kedua, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Ternyata komunikasi itu banyak jenisnya anak-anak. Dan agar kalian lebih tahu dan paham lagi, kita akan bahas bareng-bareng tentang jenis-jenis komunikasi. Oke, dengan komunikasi, orang akan mengetahui pesan yang ingin kita sampaikan. Betul nggak? Betul ya? Ada berbagai macam cara untuk melakukan komunikasi dengan orang atau pihak lain. Ini juga sangat betul sekali, ya. Dengan beragam macam orang, pastinya bentuk komunikasinya akan berbeda-beda. Oke, kita lanjut. Komunikasi dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Apa sajakah itu? Yang A, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Sekali lagi, yang A, komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Itu dapat dibagi menjadi dua. Yang B, berdasarkan klasifikasinya, komunikasi ternyata dapat dibagi menjadi 4. Yang C, berdasarkan jenis media yang digunakan, komunikasi ternyata juga dapat dibagi menjadi 2. Yang selanjutnya D, berdasarkan jumlah personel yang mengadakan komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Sekali lagi, berdasarkan jumlah personel yang mengadakan komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Selanjutnya yang E, berdasarkan lawan komunikasi, komunikasi dapat dibagi menjadi 4. Sekali lagi, berdasarkan lawan komunikasi, komunikasi dapat dibagi menjadi 4. Yang terakhir, jenis komunikasinya berdasarkan ruang lingkupnya. Yang F, berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi ternyata dapat dibagi menjadi 2. Oke, 6 jenis komunikasi ini akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas yang A-nya dulu. Apa itu? Berdasarkan cara penyampaiannya, komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi langsung atau tatap muka atau face to face. Ya. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Apa itu maksudnya? Yaitu tidak dibatasi atau maksudnya dibatasi oleh jarak dan waktu. Sekali lagi, komunikasi tidak langsung yaitu dibatasi oleh jarak dan waktu. Kita lanjut ke jenis yang B. Berdasarkan klasifikasinya, komunikasi ternyata dibagi menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama, komunikasi primer. Yang kedua, komunikasi sekunder. Yang ketiga, komunikasi linear. Yang keempat, komunikasi sirkuler. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, komunikasi primer. Apa itu komunikasi primer? Komunikasi primer penyampaian komunikasi dengan mempergunakan lambang-lambang sebagai media secara langsung.
Sekali lagi, komunikasi primer yaitu penyampaian komunikasi dengan mempergunakan lambang-lambang sebagai media secara langsung. Oke, lanjut yang kedua, komunikasi sekunder. Sekunder itu atau tambahan, penyampaian informasi dengan mempergunakan alat atau sarana atau media karena jaraknya jauh atau jumlahnya banyak. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3, komunikasi linear. Apa itu komunikasi linear? Yaitu penyampaian informasi kepada komunikan sebagai titik sasaran yang berlangsung secara tatap muka. Oke, kita lanjut yang nomor 4, komunikasi sirkuler. Apa itu komunikasi sirkuler? Komunikasi yang memungkinkan terjadinya umpan balik atau feedback atau respon. Oke, itu jenis klasifikasinya ya. Dan kalian harus baca baik-baik ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis komunikasi yang C berdasarkan jenis media yang digunakan. Ternyata komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama, komunikasi verbal. Apa itu komunikasi verbal? Yaitu komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya apa, Bu? Contohnya menulis, membaca, mendengarkan, berpidato, dan diskusi. Verbal ya, terlihat ya. Dan komunikasi verbal itu mempunyai aspek-aspek antara lain A. Vocabulary atau perbendaharaan kata-kata. B. Racing atau kecepatan. C. Intonasi suara. D. Humor. E. Singkat dan jelas. Dan yang F. Timing atau waktu yang tepat. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2 berdasarkan jenis media yang digunakan, yaitu komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tidak mempergunakan kata-kata, baik tulisan ataupun ucapan, melainkan mempergunakan gerakan-gerakan atau lambang-lambang. Hal-hal yang termasuk komunikasi nonverbal antara lain apa saja? Yaitu A. Ekspresi wajah. Kemudian yang B. Kontak mata. Yang C. Sentuhan. Yang D. Postur tubuh dan gaya berjalan. Yang E. Sound atau suara. Dan yang F yaitu gerak isyarat. Ya, itu contoh dari komunikasi nonverbal. Iklan dulu ya, ngomong terus capek, minum dulu ya sebentar. Kalian mungkin ada yang mau minum atau mau ke kamar mandi, asal jangan tiduran saja ya. Oke, kita balik lagi ya. Ibu minumnya sudah, semoga kalian juga sudah. Kita lanjut ke jenis komunikasi yang D. Berdasarkan jumlah personel yang mengadakan komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama, komunikasi perseorangan. Apa itu komunikasi perseorangan? Yaitu komunikasi perseorangan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka atau tidak langsung. Sekali lagi, komunikasi perseorangan dapat dilakukan secara langsung bertatap muka atau tidak langsung, yaitu menggunakan media. Kita lanjut, yang kedua, komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Yaitu komunikasi dengan kelompok.
Maksudnya pembicaraan yang bersifat tukar pikiran yang terjadi antar sekelompok orang. Oke, itu komunikasi berdasarkan jumlah personilnya. Kita lanjut ke yang jenis-jenis komunikasi selanjutnya yaitu berdasarkan lawan komunikasi. Komunikasi dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, komunikasi 1-lawan-1. Maksudnya apa? Bila seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Lanjut ke yang nomor 2. Komunikasi 1-lawan-1. Maksudnya apa? Seseorang yang menyampaikan komunikasi dengan banyak orang. Lanjut yang nomor 3, komunikasi lebih dari 1-lawan-1. Maksudnya, apabila banyak orang melakukan komunikasi dengan satu orang. Sekali lagi, apabila banyak orang melakukan komunikasi dengan satu orang. Kita lanjut ke yang nomor 4, komunikasi lebih dari 1-lawan-1. Sekali lagi, komunikasi lebih dari 1-lawan-1. Maksudnya komunikasi yang terjadi antar kelompok. Oke, kita lanjut ke yang F, jenis komunikasi yang terakhir berdasarkan ruang lingkupnya. Komunikasi dapat dibagi menjadi 2. Apa saja itu? Yang pertama, komunikasi internal. Namanya internal berarti komunikasi dari dalam. Ya, di sini ada 3. Ya, yang pertama komunikasi vertikal atau komunikasi antara pimpinan dengan bawahan atau sebaliknya. Yang B, komunikasi horizontal atau komunikasi antar bagian yang bertingkat. Yang C, komunikasi diagonal atau komunikasi antar bagian yang tidak mempunyai wewenang langsung. Oke, itu komunikasi internal, bisa ya contohnya di dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut ke komunikasi eksternal. Apa itu komunikasi eksternal? Komunikasi yang terjadi antara instansi dengan masyarakat luar. Sekali lagi, komunikasi eksternal, komunikasi yang terjadi antara instansi dengan masyarakat luas di luar organisasi. Oke, semoga kalian paham dan dapat dimengerti. Kalau tidak paham, boleh japri ibu dan bertanya. Ibu sampai mau pilek. Oke, semoga hari ini bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar setelah menonton videonya nama dan kelas kalian. Jangan lupa upload fotonya ya, pakai seragam yang sudah ditentukan oleh SMK. Oke, semoga hari ini bermanfaat dan ilmunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.